Halo semuanya, saat ini kita akan belajar mengenai hamil anggur atau mola hidatidosa. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Kapahang Melda, teman saya Johannes Jessica, dan Manangsang Aprilio. Dan dosen mata kuliah yaitu Nurse Lea Andi Cynthia, MSN. Selamat menyaksikan. Akan kita pelajari yaitu yang pertama, apa itu hamil anggur, yang kedua, klasifikasi hamil anggur, yang ketiga, penyebab hamil anggur, dan yang keempat, tanda dan gejala hamil anggur, kelima, faktor risiko, yang keenam, komplikasi, yang ketujuh, pemeriksaan, dan yang kedelapan, penata laksanaan. Kita datang pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu hamil anggur. Mola hidatidosa, lebih umum dikenal dengan sebutan hamil anggur, adalah kehamilan yang ditandai dengan perkembangan trofoblast yang tidak wajar. Pada mola hidatidosa, struktur yang dibentuk trofoblast yaitu filicorialis berbentuk gelembung-gelembung seperti anggur. Itulah mengapa ini disebut dengan kehamilan anggur. Kita datang pada pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi. Mola hidatidosa memiliki dua jenis, yaitu parsial dan komplit. Mola hidatidosa parsial merupakan triploid yang mengandung 2 set kromosom paternal dan 1 set kromosom maternal. Tetapi pada triploid akibat 2 set kromosom maternal tidak menjadi mola hidatidosa parsial. Dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa mola hidatidosa parsial, ovumnya dibuahi oleh 2 sel sperma sehingga menjadi 69 kromosom XX atau XY sehingga tidak bisa menjadi manusia. Sedangkan mola hidatidosa komplit merupakan hasil kehamilan tidak normal tanpa adanya embrio janin dengan pembengkakan hidrofik fili, plasenta, dan seringkali memiliki hyperplasia trofoblastik pada kedua lapisan. Dapat kita dikatakan bahwa ada sel sperma dan ada sel ovum, tetapi sel telur inti selnya tidak ada. Jadi tidak ada plasenta, tidak ada fetus, dan hanya kosong. Kita datang pada penyebab mola hidatidosa. Penyebab mola hidatidosa yaitu yang pertama, ketidakseimbangan kromosom pada kehamilan. Yang kedua, sel telur yang secara patologi sudah mati tetapi terhambat untuk dikeluarkan. Dan yang ketiga, sering terjadi pada pasien yang berusia muda, yaitu di bawah 16 tahun, dan yang lebih tua yaitu lebih dari 45 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk di tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada penderita hamil anggur ini ada beberapa, yaitu yang pertama, rahim lebih besar daripada kehamilan normal, dan yang kedua, mual dan muntah yang berlebihan, dan yang ketiga, perdarahan disertai gelembung-gelembung kecil, dan yang keempat yang terakhir itu adalah kadar HCG lebih tinggi daripada kehamilan normal. Selanjutnya, faktor resiko. Apa sih faktor resiko pada penderita hamil anggur ini? Nah, yang pertama itu usia dan jarak antara kehamilan, yang kedua riwayat abortus sebelumnya atau riwayat keguguran sebelumnya, dan yang ketiga riwayat mola sebelumnya atau riwayat pernah mengalami hamil anggur ini. Baik, kita masuk pada komplikasi yang akan terjadi, yaitu adanya mielosupresi dan imunosupresi. Berikut akan terjadi kanker, infeksi, pendarahan, serta akan terjadi anemia. Nah, kita masuk pada pemeriksaannya. Ini adalah pemeriksaan pada ibu dengan hamil anggur. Yang pertama, melakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan HCG, serta juga ibu akan melakukan pemeriksaan USG. Nah, berikut kita masuk pada penata laksananya, yaitu dengan melakukan kuretase. Kuretase ini adalah prosedur untuk mengeluarkan jaringan dari dalam rahim seorang ibu. Yang berikut histerektomi. Ini adalah operasi untuk pengangkatan rahim pada ibu yang hamil anggur. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dengan video yang kami bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.